jadi ya. Jadi dia masih dikumpulkan. Nanti kan setelah itu kan dikupas terus. Kalau udah matang ditutup. Tuh, ada lebahnya di dalam. Itu lebahnya lagi ngisi berarti ya. Ini harganya berapa ya, Mas? Kalau itu? Iya, Itu sekitar 1 juta per kilo. 1 juta per kilo lebah apa madu yang ini. Madu Torasika. Jarang tapi nggak gigit ya, Ya, cuma nempel-nempel. cuma nempel aja. Ternyata lebah itu banyak jenisnya. Akhirnya yang cuma yang satu di bawah ya, Di misal bawah, di tengah-tengah antara telur, rumah, siapa ratu. ratu. Tapi kantong ini bentukan mereka sendiri pak ya? Ya, Dari apa itu? bikinan dia sendiri. Dia ini namanya dari ini getah kayu. Di sini Pak, di sini Pak. Oh, ada lagi ya. Ini bisa. Kelanceng sayap putih ya inilah. Kalau suram dia kita ada di Sulita Bitan, kita nitip madu terlangka dan terbaik langsung dari Musim di sini madunya mau saya bawa ke sini lebah yang malikeran. dia kayak gini nih, kenapa sih nyerang apa gimana sih maksudnya itu? Ya merasa terganggu ya. Oh terus dia nempelin yang ini yang ganggu. Iya. Oh Trigona yang asalnya dari Sulawesi. Di sana itu kantong madunya kecil-kecil jadi tidak mungkin disedot. Biasanya peres kan. Biro itu. Nah, biro ini hasil dari perasan itu diekstrak lagi jadi propolis. propolis biasa dijual-jual itu kan? Iya, itu dari biro. Terus rendemennya itu sekitar 18%. Rendemen itu kandungan propolis murninya. Jadi kalau dalam 100 gram itu cuma 18 gram dapatnya. Tapi kalau ini 42%. Iya. Rendemen tertinggi dari semua trigona. Keras banget, ini bisa sampai ketebalan sampai 2 cm. Bisa ngambil ini. Madu ada dua. Ada dua macam ya. Satunya stingless itu tanpa sengat, yang satunya bersengat. Yang bersengat itu apis, yang stingless itu trigona. Trigona kalau kata orang Eropa, kalau kata orang Amerika sana meliponini. Kalau di bahasa Indonesia banyak benar, setiap daerah punya bahasa masing-masing. Jadi dari trigona saja ada ribuan spesies, sampai sekarang baru terdata 1.200 spesies. Se-Indonesia atau sedunia? Sedunia. Sedunia. Kalau di Indonesia paling ya yang baru bisa diproduksi paling sekitar ya kurang lebih sekitar 30-an spesies. Nah, kalau ya beda yang apa propolis yang ini sama yang apa seperti tabung itu apa, Mas?
Kalau yang tabung itu maksudnya kantong madu ya. Kantong madu. Oh. Nah, kalau kantong madu itu si lebah lebih murni ininya, propolisnya. Dia tanpa mencampur dengan sampah. Tapi kalau untuk pertahanan kayak gini, terus untuk corong ini dia mencampur dengan kadang dengan pasir, terus dengan butiran-butiran kayu, campur, dilengketkan. Tapi kalau untuk kantong madunya benar-benar murni getah. Kalau itu bisa getahnya juga nggak sembarang, getah pilihan lah. Cuma lebah yang tahu, kita paling hanya sekedar memperhatikan saja. Produktif unggul yang bisa dibudidaya itu namanya Apis mellifera, itu yang 2 kotak hijau di sana, Apis mellifera. Nah, sekarang saya lagi ngangon Apis mellifera itu di pesisir barat, nektar kelapa. Sebelumnya kalau di komunitas nektar kelapa katanya nggak mungkin menghasilkan madu. Di pesisir barat lebah kita itu menghasilkan madu. Di pesisir barat. Di daerah mana? Di Bengkunat. Di Bengkunat ya. Sekarang lagi saya angon di sana, tapi itu cukup untuk 1 kali panen saja. Untuk pertumbuhan lebah sangat bagus, tapi madunya kurang. Makanya akan saya pindahkan ke Waikanan. Mungkin minggu depan udah saya pindahkan ke Waikanan, ngejar nektar karet. Nektar karet. Ya. Nektar karet itu keluar dari pangkal daun. Dia berkeringat di tengah-tengah. Jadi ada 3 daun kan kalau karet itu ya. Di tengah-tengahnya itu seperti embun. Oh, nektar itu yang seperti embun itu. Ya, Mas ya. rasanya manis. Jadi kalau keluar dari bunga namanya flora, nektar flora. Kalau keluar dari selain bunga itu namanya ekstra flora. Kalau keluar dari sekresi serangga namanya hanido. Hanido itu seperti di Turki, itu madunya rata-rata sumbernya dari hanido. Jadi di sana itu, di Turki, di Eropa sana, itu ada serangga ya. Ini begini ya. Ada serangga yang istilahnya hama. Dia sampai ke lapisan flumnya si tumbuhan. Kemudian dia kencing dia. Saking banyaknya serangga itu kencingnya kayak hujan. Air kencing itu manis. Nah, itu yang diambil sama lebah-lebah di Turki sana. Kemudian jadi madu. Itu namanya hanido. Dengan manis. Semuanya itu tergantung dari sumber nektarnya. Kalau nektarnya monoflora, misalnya dari 1 nektar dominan misalnya, itu karakteristiknya cita rasanya akan sama sepanjang tahun. Kalau di akasia itu akan sama, manis sepanjang tahun dan lebih kental. Warnanya? Tidak akan berubah. Kalau warnanya? Kalau warnanya agak sedikit gelap. Tapi kalau yang multiflora itu dari berbagai macam bunga, dia punya keunggulan itu karena dari berbagai macam tumbuhan, komposisi yang di dalamnya itu lebih kompleks. Punya keunggulan di situ. Cuma dia akan mengikuti siklus bunga, produktivitasnya bisa naik, bisa turun. Kalau lagi musim bunganya banyak, siklus bunganya lagi melimpah, bisa banyak. Tapi kalau pas lagi paceklik akan turun. Bisa malah nggak panen untuk mencukupi kebutuhan si lebah itu sendiri. Nah, rasanya cenderung asam kalau gitu. Jadi pada dasarnya ada 2 rasa, Mas ya, madu itu ya. Iya. Manis, ada yang agak asam gitu. Agak asam kalau di trigona itu. Kalau di apis tidak ada ceritanya asam. Adanya manis dan cenderung pahit. Nah, kalau bersengat itu ada rasa pahitnya, ada, tergantung dari nektarnya. Kalau yang pahitnya nyetak, madu hitam pahit, itu tidak pernah ditemukan di Indonesia kecuali 1 di Bangka Belitung. Dari namanya pohon pelawan di sana. Semacam pohon bakau lah kalau di ini, mirip-mirip pohon bakau. Nektarnya hitam dan pahit-pahitnya pahit soft, nggak pahit kuat. Jadi kalau ada orang yang jual madu hitam pahit berlimpah, itu dicurigai. Katanya biasanya alibinya mereka, ini nektar ini bunga mahoni nektarnya manis, Pak. Iya. Kemudian jarang juga orang menggembala lebah ini mahoni sana lagi berbunga. Jangan di perkebunan mahoni Torasika 2 kilo. 2 kilo. Terbang. Sudah efektif ya 1 kilo lah kalau ini. Kalau yang kecil itu 500 meter. Jadi balik lagi ya. Iyalah, ada rumah ya.
nyasar nggak apa lebah? Enggak. Misalnya sarangnya di sini. Tapi kalau dipindah bisa tawuran, Pak. Kalau misalnya Oh, ini dipindah ke sana, sana pindah ke sini, salah masuk itu tawuran bisa sampai habis. oh, antar lebah sama-sama Iya, lebah tawuran. Iya, tawuran. beda geng. Beda gitu. Jadi ada Meskipun satu spesies, satu Iya. ini. beda feromon namanya kalau di jadi aromanya berbeda. Ini bukan anggota saya Langsung ini. ketahuan ya walaupun satu. Ketahuan. Bukan orang sini loh. Ya, Jambi ada juga Jambi suita. ada juga Mellifera. Mellifera, Pak. Kalau di sini ada berapa kotak, Mas? Kalau di sini Kalau berapa? yang di sini aja sekitar kisaran 40. Yang di sini aja, Yang di sini aja. yang sama di sekitaran Sekitaran kisaran 70-an. 70-an, jadi sekitar 100-an lebih ya. Kurang lebih kalau dikumpul. Berapa kilo itu sebulan, Mas? Kalau yang dari sini aja per kilo sekitar 20. 20 kilo. Kira-kira gitu. Kalau pas lagi musim, tapi di sini kan multiflora, Pak. Yang tadi saya bilang itu multiflora ini dia kalau pas lagi musim dia Luar biasa. luar biasa. Hmm. Kalau lagi paceklik dia bertahan hidup aja. Oh, sekarang ini lagi Sekarang lagi ngangkatan ke arah melimpah. Iya. Bentar lagi kalau bunga durian lebih ini lagi. rasanya juga mirip-mirip durian, manis gitu. Kalau di bunga durian, pas durian sini lagi mekar itu bisa 2 minggu panen. Oh, Terisi lagi. Tapi kalau akasia nggak bisa disamakan dengan yang lain. Akasia penuh rata sama madu sepanjang tahun. sepanjang tahun Selagi dia masih hidup. selagi masih hidup. Harganya, Mas? Kalau yang akasia Harganya sama saja, sama saja ya? sama saja karena ya trigona tetap berbeda dengan apis. Nah, kalau di sini yang madu yang paling mahal yang mana, Mas? Apikalis. 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 Jadi kalau apikalis kita tuh panenannya dari pesisir barat. Oh, Jadi lebah kita di pesisir barat dulu awalnya nggak sengaja kita kalau itu bisa dibudidaya. Dulu itu saya cuma nyuruh saudara aja yang di sana namanya Pak Janjianto. Suruh nyari kelanceng, saya kasih modal, dapat kelanceng, tapi kok berbeda kelancengnya, udah pelihara aja. Ternyata begitu saya kita teliti bareng-bareng sama kawan-kawan itu dari namanya subgenus Tetrigona. Jadi ada trigona dari subgenus Tetrigona, jenisnya ada di sana itu ada binghami, melanolica, sama apikalis. Membuat propolisnya itu berbeda dengan yang pada umumnya. Dia propolisnya keras. Getahnya damar, terus getah apa lagi ya? Meranti juga bisa. Getah damar. Jadi kalau kita memanen kayak mecah telur ayam, oh. dipecah, yak, terus disedot. Rasanya sangat berbeda. Tidak seperti madu pada umumnya. Rasanya itu kecutnya luar biasa. Nanti ada di sini sebagai sampel. Bisa kita adaptasi di sini. Perlu waktu berapa bulan itu? Tahun. 1 tahun. Perlu waktu 1 tahun. 1 tahun baru bisa Itu adaptasi dengan Untuk kita. apa? Cuaca, makanan, Resinnya. resinnya. Karena dia terbiasa dengan resin damar, resin keras. Dia mengganti di sini dengan resin yang Lembek. yang lembek. Terus cari yang agak-agak mirip lah dengan yang keras. Mungkin manggis mungkin kayaknya. Ada nanti bisa kita lihat. Rasanya tidak berubah. Rasanya tetap kecut. Berarti kan artinya yang membuat kecut banget itu bukan dari getahnya, dari spesiesnya, dari si lebah itu. Kayak air. Madunya encer. Kayak air. Tapi efek di badan itu paling bagus. Kemudian dia ini kalau kita uji di cawan Petri untuk uji mikroorganisme itu, dia itu paling cepat membunuh bakteri dibandingkan madu-madu yang lain. Pernah diuji. Paling bagus itu kalau menurut kita. Jadi setiap jenis lebah itu memiliki karakteristik kecenderungan untuk penyembuhan penyakit tertentu kalau diteliti benar-benar sebenarnya. Kalau di Indonesia kayaknya kurang giat untuk penelitian itu. Di luar negeri kalau kiblat kita itu Thailand, Malaysia itu sudah meneliti kecenderungan pengobatannya ke arah mana itu udah ada, Pak. Seperti kayak Geniotrigona ini nih. Ini kecenderungannya itu apa? Menyembuhkan ke pankreas. Ini benar ada. Bukan kata saya tapi kata jurnal. Ada jurnal penelitian. Sedikit
berbeda dengan Itama. Kalau Itama melimpah, kalau ini sedikit. Kalau orang pembolang cari dapat 100, ini paling dapat 2 gitu. Nah, madu kalau sudah dipanen itu langsung dikonsumsi atau diolah lagi, Mas? Kalau kita itu ada treatment, sebenarnya bukan pengolahan ya. Kualitasnya madu bukan hanya saja dari kemurniannya. Mentang-mentang ini misalnya nih ya, kalau orang selama ini yang penting dari lebah kualitasnya pasti bagus hasilnya. Sebenarnya tidak seperti itu. Yang membuat kualitas bagus itu termasuk itu ada treatment, penanganan pasca panennya. Karena apa? Madu begitu dikeluarkan dari selnya itu kadar airnya itu masih tinggi. Kadar air masih tinggi. Kadar air yang masih tinggi inilah yang memungkinkan untuk terjadinya proses fermentasi. Belum lagi resiko lain kalau pemanen itu ada bakteri terkontaminasi dengan dari cara kita mengolah yang tidak sesuai standar. Kemudian dari mungkin wadahnya yang kurang bagus, mungkin dari aktivitas kita yang mungkin ada orang biasanya kan sambil merokok lah, sambil apa, akhirnya terkontaminasi kan dengan bakteri-bakteri, dengan semaran-semaran itu. Dengan kadar air yang masih tinggi itu, madu ini, bakteri itu bisa tumbuh dengan sangat subur. Karena isinya kan madu kan nutrisi, ya kan, terjadilah proses. Jadi kalau kita pakai mikroskop itu, kalau yang sudah terfermentasi itu, di situ itu ada kapang kamir. Kapang kamir itu jamur ragi. Terjadilah proses pemecahan gula. Termasuk kan gula sebenarnya, gula alami, gula sederhana. Nah, pemecahan itu menghasilkan alkohol di dalam madunya dan mengeluarkan gas CO2 yang itu membuat bergas. Jadi kalau kita buka kadang-kadang meledak, gitu kan, berbuih naik gitu. Itu akibat proses fermentasi. Tapi kualitasnya gimana Pak kalau udah begitu? Kenapa? Kualitasnya masih bagus nggak sih sebenarnya? Kalau di apanya? Udah yang tadi Kondisi kayak gitu. Kondisinya sudah menurun, jauh menurunnya. Jadi di situ nutrisinya sudah banyak yang hilang. Terus ada senyawa baru namanya alkohol di situ. Alkohol Pak. Jadi kalau kita simpan 5 tahun, saya pernah coba itu, madunya encer, sudah nggak bergas lagi, sudah berhenti proses fermentasinya karena sudah habis. Kalau kita minum ya kata kita ya, minum wine. Iya, wine. Alkohol itu Pak. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dipahami sama kawan-kawan peternak yang masih artinya tradisional. Makanya ada proses treatment lagi setelah panen itu. Kalau dari Suhita itu maksimal 3 hari setelah panen itu maksimal harus sudah sampai ke ruang proses tanpa panas, jadi enzimnya, nutrisinya tetap utuh seperti segar. Oh, jadi airnya itu dikurangi kadarnya. Kurangin. Kuncinya di air itu. Kalau airnya kita mampu mengurangi tanpa pemanasan, bagus. Sebenarnya secara tradisional dipelajari, kan ada orang yang memasak madu, dipanasin, madunya dimasak, tapi caranya itu yang salah, dipanaskan itu. Lebih fatal lagi dipanaskan, ininya enzimnya akan rusak. Kalau Suhita, pasti cita rasanya akan berbeda dengan yang lain. Dia akan lebih kental, terus ininya lebih segar, terus efek penyembuhannya itu lebih bagus. Benar-benar terjadi. Agak promosi ini. Itu Pak. Kemarin diketawain juga sama orang sini, sama ngetawain juga ini. Gagal juga itu. Bok-boknya kan di sana banyak, itu bok kegagalan ini. Oh. Kegagalan Mulai tahun serangga. berapa tadi Mas? Mulai tahun 2014, 2014. mulai awalnya 2014. Tapi kelebihannya karena saya tahunya lebah itu bersengat, lebah serana saya mulai. Serana itu bukan nggak bisa, tapi kemungkinan untuk sukses untuk menghasilkan itu di bawah 20%. Iya. Dia lebah lokal ya, yang seperti kadang di atap-atap itu. Kelemahannya dia itu mudah kabur.
tidak sangkan ya. Iya. Kemudian gabung sama komunitas-komunitas, kebuka, rupanya trigona lebih mudah, trigona. Begitu masuk ke trigona, rupanya ada yang lebih bagus lagi. Masalah produktifnya bisa diproduksi dalam jumlah yang massal. Itu Apis mellifera. Nah, sekarang ada di pesisir barat. Lampung ini potensi. Kalau kita garap benar-benar Lampung ini, potensi madunya luar biasa. Kalau dibandingkan dengan Jawa, wah lewat Jawa. Tapi kenapa Jawa bisa berdaulat madu? Karena mereka punya pengetahuan. Nah, di Lampung ini yang punya pengetahuan itu hanya orang-orang tertentu. Potensinya jadi Iya, besar Mas ya iya. di Makanya Lampung. harus melibatkan orang yang punya ilmunya, melibatkan orang Jawa. Saya yang di pesisir barat tuh bawa orang Jawa. Oh, Yang memang ahlinya lebah itu. nularin ilmunya ya. Nularin ilmunya. Nanti kalau sudah bisa kan nanti orang-orang Lampung di sini bisa mandiri di ilmu. Basic sebenarnya apa sih Mas? Saya Iya, sipil. sipil. Jauh banget ya. Sipil. Sekarang jadi ini bukan teknik sipil, teknik madu. Kalau nama lengkap Mas? Suyadi. Suyadi, Nah, kalau di orang Lebah itu Kinan, Pak Kinan Suyadi. Pak Kinan Suryadi. Trigona tapi jadi di kota itu sebenarnya banyak sumber nektar, kayak dari mangga, terus dari bunga-bunga, dari kelengkeng, kan pasti nanam-nanam itu. Iya. Itu kalau dikasih trigona 1 atau 2 itama itu pasti menghasilkan. Contohnya di rumah saya itu Pak. Oh, Rumah saya sampai saya tingkat-tingkat itu isinya madu semua. oh, Torasika. Kalau Bapak nanti ke sana bisa saya kasih tahu. Satu kotak itu nggak cukup untuk menampung madunya, saya tambah lagi ke atas, sudah naik lagi ke atas. Jadi kalau saya panen itu dua kotak itu, satu koloni, tapi 2 kotak itu. Atas dulu panen, baru ke bawah. Panen. Saking banyaknya, kalau di Guntur tapi nggak tahu kalau di tempat lain. Ya, kadang kan perumahan ada yang jarang juga ininya Tanamannya. berarti bisa nyoba ya di Bisa rumah dicoba, satu di kotak trial. ya. Masih terjadi proses fermentasi, nah itu madu yang mutu rendah. Ada jadi uapnya si alkohol itu, si semut itu nggak suka. aromanya itu ya. Aromanya si madu itu semut nggak suka, makanya dia menunda dulu. Nanti kalau sudah menguap semuanya sudah netral, nah baru dia datang ambil. Di alamnya di farm kita, semut itu musuh nomor 1. Musuhnya lebah. Musuhnya lebah nomor 1. Saya itu di Waikano udah berapa kali aja yang musnah karena diserang semut. Masuk ke sarang ya? Iya, diambil madu. Buset. Direbut, jadikan koloni, jadi sarang semut. Jadi madu itu justru dicari semut ya Mas ya. Sir semut orang. Yang kita tahu kan selama ini madu asli itu nggak dirubung semut ya. Itu kan katanya. Hmm. Kata mereka. Karena ada lagi kalau di campur air dia nggak mau nyampur, itu ada salah. lagi. Nanti kita buktikan ya. Iya. Ada gelas, nanti kita perut nyampur apa enggak, langsung buyar. Karena apa? Enggak langsung nyatu dengan air itu karena kadar air, Mas. Kalau madu suhita yang udah dalam botol, itu udah dikurangi kadar air ya sama seperti itu. Tapi kalau yang madu yang masih segar, yang punya kawan-kawan, dia dimasukin ke air, terutama madu trigona, karena kadar airnya kurang lebih 30%, langsung buyar di air. Nyatu ya. Langsung nyatu. Itu cuma kadar air, Pak. Terus ada, saya berulang kali itu posting yang penangkalan hoax itu. Pakai kertas tisu gitu kan, katanya nggak ini, yaitu madu yang sudah di ini, atau mungkin madu palsu yang artinya dibikin kekentalannya itu kental banget itu sehingga nggak ini. Kalau yang madu segar itu pasti akan tembus karena kadar airnya masih tinggi. Itu menyangkut masalah kadar air aja. Terus yang dikasih ke piring, kasih air goyang-goyang heksagonal, madu suhita yang ada dalam botol ya seperti itu juga. Kecap dibikin gitu, ya membentuk sarang heksagonal. Sunlight diperlakukan dengan hal yang sama akan menjadi membentuk motif yang sama. Berarti liquid yang kental pasti kayak gitu. Iya, benar. Itu akal-akalan orang saja.
Terus dibakar, apalagi katanya. dibakar karamel, membentuk karamel apa segala macam, itu tidak bisa mengindikasikan membedakan madu asli dengan madu palsu. Madu asli bisa seperti itu, bisa enggak. Madu palsu bisa seperti itu, juga bisa enggak. Itu enggak Makin ilmiah. rumit jadinya. Rumit. Kuncinya beli madu yang murni itu ya jelas sanadnya, asalnya dari mana. Oh, jadi madu asli itu tergantung dari jelas asalnya. Jelas asalnya. Oh, Iya, iya Pak. bukan yang apa hal-hal yang kita ketahui selama ini jadi Mas ya. Oh, salah. Kalau kita masuk percaya benar ke hoax, kita nggak dapat madu asli, kita dapatnya madu palsu, Mas. Oh, Karena madu palsu diciptakan untuk sesuai dengan hoax, oh. Bener juga. gitu. Indonesia itu gudangnya madu, bisa jadi kiblatnya madu dunia. Karena jenis lebahnya itu sangat kompleks, paling lengkap di Indonesia. Yang jelas namanya Smith 1857, 1857. Sebelum perang Diponegoro, ini diteliti sama orang Eropa yang namanya Smith tadi. Ini. Tapi di Indonesia ini baru satu dekade inilah diketahui dan dibudidaya. Padahal ditelitinya sebelum perang Diponegoro, zaman penjajahan Belanda. Udah lama ya. Diponegoro pecah 1883, ini 1857. Diteliti. Smith orang Belanda ya. Iya, sebelum perang Diponegoro. Kalau sejarahnya Panjang. panjang diceritain. Apa namanya? Mungkin tips ya untuk pembeli nih yang sedikit edukasi untuk membeli madu, katakanlah yang asli itu Madu. gimana tipsnya dari kita? Sanad yang jelas. Sanatnya. Jadi dia harus nanya sumbernya dari mana? Iya. Gimana? Sumbernya dari mana? Dari mana? Dari farm mana? Iya. Kalau dia misalkan kan ada kadang kawan-kawan kita yang ternak sendiri di rumah, itu gimana? Sanatnya kan itu bisa dikatakan sanat nggak? Iya, bisa dikatakan. Kan dari sana, dari si Anu dia panen. Gitu kan. Oh, misalnya dapat dari mana madu? Saudara saya panen di kampung. Bisa dipercaya. Dari kampung. Kemudian setelah itu ada, kalau misalnya mau kita menguji sendiri, kita harus melatih organ kita. Lidah kita harus kita latih untuk sesering mungkin mengecap madu sintetis dengan madu yang murni. Nanti ada kecapnya. Madu yang asli itu ada seratnya. Kalau madu palsu itu monoton, aromanya hambar. Kalau dicium aromanya hambar. Kalau kita sering bener itu, lama-lama dari aroma itu bisa ketahuan ini madu asli, madu palsu. Walaupun ahlinya juga sering ketipu, nggak bisa membedakan. Karena pengoplos itu juga luar biasa. Iya Pak, pengoplos itu sekarang madu 10 kilo dijadikan madu 100 kilo sampel. Aromanya kurang ini, ditambah lagi Ekstrak ya. aroma dari lebah, aroma polen gitu. Udah rusak, udah nggak bisa ngedeteksi lagi. Sekarang udah ada gentong madunya. Di sini aja. Ini Mas, agak susah tapi ya. Jadi di alamnya Pak, di pesisir barat itu lebah tetrigona itu, kalau orang yang baru tahu itu tampilannya itu jorok karena pintu masuknya seperti alat kelamin. Oh, Iya, alat. Kalau di sana lebih ngeri lagi Pak, yang Persis. namanya binghami itu persis seperti alat kelamin kerbau betina. oh, Kalau melanolika itu seperti kotekannya orang Papua, panjang gitu sebesar lengan gitu Pak. Iya. Iya, benar. Itu melanolika. Kalau apikalis seperti alat kelaminnya manusia, wanita. Itu bedanya kalau tetrigona. Sayapnya putih. Ini sayapnya putih. pintu masuknya ya. Contohnya. Malah kayak lalat. Iya, sayapnya putih. Ini Jadi tetrigona itu sayapnya putih. Nah, nyengat apa? di sini adaptasi
Kalau di sana tuh keras banget Pak, kalau kayak kita mecah kaca. Ini 1 tahun baru bisa adaptasi. Di sini. Udah cukup. Enak tuh sih. Enggak ya. Kecutnya masih. Kecutnya luar biasa. Tapi efeknya ke badan luar biasa. Kecut. Ini madu. Kalau kita bilang best and rare, terbaik dan langka. Ya, ini kita ngambil langsung dari kantong madunya yang masih ada di sana dan belum banyak orang yang nyoba. Apa? Best and Rare, langka. langka, terbaik dan langka. Oh, anjay. Coba Bismillah ya. Cium aromanya. Aromanya berbeda Apa? dengan madu pada Asam. umumnya. Asam. Jenis apa? Tetrigona apicalis. Kayak apa ya? Tetrigona apicalis. Belum nyampe Oh. sini. Akasia biasanya nggak pernah manis. Oh, Apa namanya, nggak pernah kecut, tapi di lebah ini kecutnya luar biasa. Mana masih itu? Ini belum ini Pak. Mas satu mas. Oh. Udah. Asamnya gimana? Ini yang namanya madu Sultan Brunei. Oh, enggak ada manis-manis. Ada. Nanti. Sultan Brunei. Gua ngeri malahan. belum nyoba. Coba. Seger tau Din. Kalau disiapin enggak? Dari kayak objek. Waktu itu mau disuapin kayak Pesan ke Lek Janji yang itu Yang bahan. yang Mana sini? jangan dicium. dia Kayak kucing. kan Bro. bikin kantong madu yang dari ini Oh iya. buatan. Dia pesan aja, suruh bikin nanti dibeli. Kayak apa ya? Malah Iya. dikasih Cucu bro. caranya. Enak beneran. Gua langsung ya? Gua aja pengen nambah lagi. Kayak Ini berapa kilo? Ini. Oh, ini. Asam seger. Iya. Yusi kayak Yusi. Bilang saya suruh Edi, dia bikinin kantong madu buat ini apicalis. Udah punya. Ya nanti Lagi-lagi. Mereka enggak marah ya? Mau lagi Din. ini 1 tahun ini Pak di sini. Ini 1 tahun. 1 tahun Oh. baru bisa bikin, baru bisa adaptasi dengan getah. Oh, karena adaptasinya itu Iya. ya. Berubah dari getah keras ke semi keras. Oh. Oh, ini yang tadi Mas bilang dari pesisir barat. Iya. Ya. Pegangin aja nanti sana. Coba lagi. Nanti kita Ini coba Pak ini. ya, Ini satu. untuk penyakit GERD itu nggak butuh waktu lama. Kalau lebih satu Oh. botol itu sih. Oh iya. Penyakit GERD Iya. itu. Saya baru Penyakit tahu apa? kemarin. Penyakit apa? Iya. GERD itu apa Oh. coba? Enggak tahu. Ah, enggak ada sinyal Mas sampai tempat. Penyakit yang apa? melakukan buronan. Yang Hah? lambung terus yang bisa Lambung. itu lambung. Oh. Mah. Oh, bagus untuk lambung ya. Cium dulu aromanya Bu. Ini berbeda dengan yang di pesisir barat. Pesisir barat aromanya damarnya kuat. Kalau ini agak lembut. Coba. Wangi. Iya. Ini ya. Ini kisaran 3 bulan ya Pak dari sayang potong. Gitu. Saya malah nggak berilmu perhati. Dulu kan saya pernah komenin saya potong ya jangan. Nah, Ya, asam Jawa yang ini masih benar dari pohonnya dia malah enak loh manis. Gitu. Kenapa dia bisa asam sampai kemasan? Fermentasi. Anjir, tapi selama ini kenapa? Encer ya. Encer. Encer. Jadi dicium dulu ya aromanya. Aromanya kayak aroma manis gitu Mas ya. Iya. Ada aroma manis asam kecut ya. Ini dapat ilmu baru. Ada bolong-bolong gitu. Baru ini yang kayak kantong-kantong gitu. Bantu. Coba.
biasanya kan biasa di bola itu. Nah iya yang kan biasanya kantongnya ada yang kayak jaring gitu Pak. Itu lebah itu tuh. Oh, Mellifera. Itu yang saya gembala di pesisir barat. Sama di Jambi. Manis, asam kecut, segar. cut. Iya. Manisnya sedikit banget ya. Nah, manisnya sedikit banget. Beda rasanya, segar banget. Kalau di pesisir barat Tadi sini dong. Enggak nyengat. Oh. Jangan itu ya. Ini kantong-kantong lah. Habis dipanen sih ini. habis dipanen ya? Ada sih masih. Caketin dong. Baru seminggu kita panen. Kalau dia mana? Mau Yang coba. gue yang ditempel ya. Please. Ini Itama namanya. Heterotrigona Itama. Kalau itu Tetrigona apicalis. Dia nempel dong. Nggak apa-apa. Cium dulu aromanya. Agak trauma dulu kecilnya pernah dirubung tawon. Rasanya berbeda. Aromanya pasti berbeda. Lebih tajam yang ini enggak, Jom? Masuk ke gimbal gue lagi. Cair. Tajam yang ini. Aromanya. Kalau di kanan sama yang di sana di tempatnya Lebih manis yang ini. penuh Pak sama madu. Oh, karena banyak ininya ya. Banyaknya nektar. Yang ini lebih manis. Ngomong di sini dong. Ini lebah apa ini? Ini Genio Trigona. Genio Trigona. Ingat ini Maya. Enggak ingat. Oh enggak. Apa tadi Mas namanya? Genio Trigona. Sorasi. Waduh. Nah, ini ada lem-lemnya. Ini namanya propolis. Ini propolis. Propolis terbaik sampai saat ini. Yang propolis dari jauh. Kenapa madu Trigona lebih unggul daripada yang lain? Karena kantong madunya terbuat dari propolis sehingga madunya secara alami terlarut propolis. Dia lebih bening. Mana? Pas nektarnya apa yang bening kayak air. Banget ya. Encer ya. Enak banget. Ini mau deketin lagi dong. Manis apa pahit? Manis tapi apa? Ada rasa apa ya? Aromanya Pak, dicium Pak. Beda lagi Pak. Ini beda lagi, ringan ya. Kan madu, tapi dia lebih bening. Pak, lihat sih. Nah ini flag of Papua, bunga api Papua ini. Ini kalau pagi keluar dari pangkalnya, dari batangnya. Daunnya muda. Nektarnya. Yang di sini Pak. Ini dari Papua ini. Meretap ke sini banyak. Kalau di jidat manis. Daun singkong ya, nektarnya dari Nektarnya dari gagang daun. Jadi kalau pagi sepanjang ini ada seperti butiran embun. Oh. Kalau kita jilat manis. Oh itu nektar, Nektar. pohon singkong ya. Singkong dari gagang daun. Kita kira itu cuman sekedar embun ya. Bukan. Coba dijilat aja. Kalau embun itu nggak manis. Kalau nektar manis. Oh. Iya. Yang paling banyak itu singkong Thailand. Kalau Pak Ini udah habis kan untuk terdapat pemerintah. Pagi dia biasanya Pak. Pagi ya. Jam 7-an. Di Sidoarjo. Di Sidoarjo, di sana itu
ada pembibitan kangkung ratusan hektar itu Pak. Jadi kangkung itu sengaja dibungakan. Nah kemarin kawan kita dari organisasi itu menggembala di sana, dapatlah masukan nektar kangkung itu. Tapi luas, perlu waktu luas. Kalau perlu apa namanya ini yang luas, lahan gembala yang luas, dapatlah madu nektar kangkung. Kalau di sini hanya untuk pelengkap saja. Jadi pohon kangkung itu bisa juga jadi sumber makanan lebah ya. Nanti kangkung ada nektar. Kangkung ada nektar bro. Mudah. Sama kupu-kupu ya. Nah, kalau capung itu predator, Oh, predatornya kupu-kupu ya? predatornya lebah. Sorry. Lebah. Capung itu makan lebah Pak. Oh. Ini Ini apa ini mas? bahan koloni dari kutu-kutu. Iya. Udah gemes saya males lah. Oh gitu, jadi di lubangnya itu. Jadi si lebah lewat mana itu ya? Bawah. Itu kalau pasti nggak dibolongin gitu masih Masukinnya mereka. masukinnya. Bikin dulu kali ya. Dia ini bikin gentongan kayak gini, diisi madu, Baru tutup. baru tutup. Oh. Ini yang apa ya Pak? Sama sih. Sama sama ini trigona hitam. Masih yang trigona, nanti yang apikalis sama yang ini, yang sultan sama apa satunya itu?